Nabi SAW bersabda, Iqra'u suratal Baqarati fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha al-batalatu, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya siapapun yang mengambil surat tersebut maka akan mendatangkan keberkahan, sedangkan meninggalkannya akan mengalami penyesalan, dan para tukang-tukang sihir tidak akan mampu melakukannya. Apa maksudnya? Maksudnya di sini orang yang mengambilnya itu dapat berkah, artinya orang yang suka membacanya. Jadi bukan sekali dua kali baca, tetapi merutinkan membaca, baru dia akan mendapatkan berkah. Dan berkah itu artinya luzumul khair, kebaikan yang tidak akan hilang itu disebut berkah. Adapun yang meninggalkannya akan mendapatkan penyesalan, karena banyak fadilah yang akan didapat orang yang membaca surah Al-Baqarah. Berarti dia akan menyesal karena meninggalkan membaca surah Al-Baqarah. Bahkan di sini wala yastati'uha al-batalah, dan tukang-tukang sihir tidak akan mampu untuk melawan orang yang membaca surah Al-Baqarah. Sampai ada satu kisah saya dengarkan dari seorang syekh. Jadi ada orang yang sakit hati dengan seorang wanita. Orang ini datang kepada seorang penyihir. Tetapi penyihir yang pertama ini mungkin dia baru belajar sehingga sihirnya kurang manjur. Akhirnya kemudian penyihir ini mengarahkan kepada temannya yang lebih tinggi ilmu sihirnya. Kamu datang kepada si fulan, dia tingkatan ilmunya lebih tinggi dibandingkan aku. Datanglah orang ini yang hendak penyihir seorang wanita kepada penyihir yang kedua. Kemudian kata penyihir yang kedua, berikan waktu 3 hari. Akhirnya setelah 3 hari dia datang lagi, dan penyihir yang kedua mengatakan, demi Allah, aku tidak sanggup. Sebaiknya kau datang ke penyihir yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan diri. Akhirnya kemudian orang ini datang kepada penyihir yang memang ahli sihirnya betul di zaman itu. Setelah berkomunikasi bahwa dia akan menyihir seorang wanita, maka kata penyihir ini dia mengatakan, aku siap menyihirnya, akan tetapi kamu sediakan uang sekian dan syarat ini dan itu. Karena memang dia hendak menyihir, menyakiti orang, sehingga kebutuhan sang penyihir yang ketiga ini semua dipenuhi. Mau apa dikasih. Tetapi setelah 1 pekan, tiba-tiba penyihir ini mengembalikan uangnya dan syarat-syaratnya dan mengatakan, sesungguhnya aku tidak bisa menyihirnya. Padahal aku sudah bekerja sama dengan Ifrit. Ifrit itu bawahan iblis. Yang paling tinggi iblis, di bawahnya itu Ifrit. Aku sudah berusaha bekerja sama dengan Ifrit dari kalangan jin, tapi tidak sanggup menyihir orang tersebut. Tahu kenapa? Karena wanita yang akan kau sihir itu, dia setiap hari membaca surah Al-Baqarah. Sebaiknya kau tidak perlu mencari tukang sihir lagi, karena tidak akan mampu. Jadi kata Syekh ini ketika bercerita tentang kisah ini, sekalipun seandainya kisah ini tidak benar, ataupun sekalipun kisah ini benar, maka cukuplah perkataan Nabi SAW, wala yastati'uha al-batalah, bahwa tukang-tukang sihir tidak bisa mengganggu orang yang suka membaca surah Al-Baqarah. Apalagi ditambah dengan kisah seperti ini, berarti semakin menguatkan hadis Nabi SAW. Kemudian juga di antara keistimewaan Al-Baqarah adalah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Iqra'u zahrawaini al-Baqaratu wal Imrana. Al-Baqarah wa Al-Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf yuhajani an ashabihima iqra'u suratal baqarati fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uhal batalat. Kata Nabi SAW, bacalah 2 tangkai bunga yang indah, yakni surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Sebab keduanya akan datang pada hari kiamat laksana penaung, atau seperti awan pelindung, atau seperti kelompok burung yang membeberkan sayap-sayapnya dan membela pembaca keduanya. Maka bacalah surah Al-Baqarah, sebab di dalamnya terdapat keberkahan, sedangkan meninggalkannya kerugian, bahkan para pelaku kebatilan ahli sihir tidak mampu untuk menembusnya. Perhatikan hadis ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa kelak pada hari kiamat, kita sering mendengar
hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li sahibiha. Bacalah Quran karena Quran itu menjadi syafaat bagi para pembacanya. Lah, hadis ini penguat bahwa surah Al-Baqarah dan Ali Imran kalau kita senantiasa membacanya, maka surah itu akan menjadi dua sayap. Ketika kita menyeberangi titian Siratal Mustaqim, maka Al-Imran dan Al-Baqarah itu akan menjadikan kita memiliki sayap untuk menyeberangi titian itu. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan ka'annahuma firqani min tairin sawaf. Seolah-olah kata Nabi SAW seperti sayap-sayap yang membela pembacanya pada hari kiamat. Jadi luar biasa di antara keutamaan surah Al-Baqarah. Apalagi kalau kita melihat bahwa dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kalau antum baca Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas, maka dalam Al-Quran itu ada ayat yang paling agung dari semua ayat, dan itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Ayat apa itu? Ayat kursi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya Abal Mungdir atadri ayya ayati min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Mungdir, apakah kamu mengetahui ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran yang kau hafal? Maka beliau mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya membaca surah kursi. Maka Nabi SAW menepuk dada Aba Mungdir dan mengatakan, wallahi liyahnikal ilmu Abal Mungdir. Demi Allah, ilmu akan menjadi kesenangan bagimu wahai Abal Mungdir. Artinya bahwa di sini dalam surah Al-Baqarah ada ayat teragung dalam Al-Quran. Kemudian juga di antara keistimewaannya ada satu ayat yang paling panjang, ayat terpanjang dalam Al-Quran. Kalau antum baca dari Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas sampai akhir ayat, tidak ada ayat terpanjang dalam Al-Quran kecuali dalam Al-Baqarah, ya kan? Jadi dia surat terpanjang dalam Al-Quran, dan ada satu ayat terpanjang dalam Al-Quran, surat yang bicara tentang utang piutang, ya kan? Ayat dain itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma ila akhiril ayat, itu surat terpanjang di dalam Al-Quran, ya. Kemudian juga Nabi mengatakan, al ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka dua ayat tersebut akan mencukupi baginya. Apa arti mencukupi baginya? Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, arti mencukupi di sini artinya ketika antum tidak sholat tahajud, umpamanya antum sholat tahajud tiap malam, ya, maka tidak perlu tahajud lagi. Cukup membaca dua surat akhir Al-Baqarah, itu sama dengan orang yang qiyamul lail, gitu maksudnya. Sudah mencukupkan bagi dia, tidak perlu menghidupkan malam lagi. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwa dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ini luar biasa. Cukup baca dua ayat saja, tidak perlu antum harus bangun sepertiga malam tahajud 11 rakaat, gitu maksudnya. Menunjukkan bahwa surah Al-Baqarah luar biasa keutamaannya. Kemudian juga Rasul mengatakan, inna likulli syai'in sanama wa sanamul Qur'ani suratul Baqarati wa fihi ayatun sayyidatu ayil Qur'ani ayatul kursi la tuqra'u fi baitin wa fihi syaitanun illa kharaj. Segala sesuatu itu memiliki puncak. Sanam itu kalau unta itu ada gundukan di atas. Kalau unta antum lihat ada gundukan di punggung, itu disebut sanam, ya. Artinya segala sesuatu itu memiliki gundukan, dan gundukan Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat yang menjadi tuannya ayat-ayat dalam Al-Quran, maksudnya ayat kursi. Tidaklah ayat itu dibaca di sebuah rumah yang di dalamnya terdapat setan, kecuali setan itu akan lari. Artinya satu ayat saja sudah bisa membuat lari setan. Apalagi kalau seandainya satu surat, sebagaimana Nabi SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka cukup akan melarikan setan dari rumah itu. Ada riwayat lemah selama 3 hari, tapi hadisnya lemah, 3 hari hilang, kemudian datang lagi. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan menyunahkan baca Al-Baqarah itu setiap 3 hari sekali, ya kan? Taib ini diantara keistimewaannya banyak, kita tidak perlu sebutkan terlalu banyak.
Taib. Lalu kenapa surat ini disebut surah Al-Baqarah? Al-Baqarah itu artinya sapi betina, ya kan? Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Di dalam surah Al-Baqarah itu kan banyak kisah, ikhwan. Banyak kisah di dalam surah Al-Baqarah itu. Seperti kisah pembangunan Ka'bah. Kenapa surat itu tidak disebut surah Ka'bah saja, ya kan? Kan cakep tuh kalau disebut surah Ka'bah. Atau di dalam Al-Baqarah itu kan banyak tuh diceritakan nabi-nabi. Kenapa tidak mengambil nama-nama nabi dijadikan surat? Atau yang lainnya. Kenapa pula kemudian surah Al-Baqarah ini malah diletakkan nama suratnya Al-Baqarah? Umpamanya binatang-binatang selain Al-Baqarah kan banyak juga. Seperti umpamanya kambing. Kan kambing itu hewan kurban yang banyak disembelih. Seperti kasusnya Qabil dan Habil juga nyembelih kambing. Kemudian kasusnya Ismail ketika disembelih Ibrahim juga diganti dengan kambing. Atau ketika Nabi SAW awal mula juga berkorban dengan kambing. Kenapa tidak surah Ghanam gitu ya? Tuh, surah Maiz gitu ya. Kambing kacang gitu. Kenapa mesti Al-Baqarah? Atau lebih besar lah, kenapa enggak suratul Ibil saja? Surah unta saja kan? Kenapa mesti Al-Baqarah? Tentu ada maknanya kan. Sebagian para ulama mengatakan karena manfaat sapi itu lebih melekat kepada manusia dibandingkan hewan yang lainnya. Kambing ada susu kambing, unta juga ada pula susu unta. Tetapi tidak sebanyak susu sapi. Ya. Susu sapi itu dikonsumsi semua orang. Mau mukmin, mau kafir, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau orang Asia, mau orang Eropa. Semua makan atau minum dari susu sapi. Tetapi tidak banyak orang yang minum susu unta ataupun susu kambing gitu ya. Orang tertentu saja minum susu kambing etawa itu. Kalau ada penyakit aja kan gitu ya. Tapi kalau susu sapi semua orang. Seorang ibu punya anak tidak keluar dari susunya, kasihkan sapi, jadi anak sapi. Susu sapi kan gitu ya. Arti manfaat sapi itu menyeluruh kepada manusia. Makanya kemudian karena sapi ini banyak manfaatnya yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia, itu pula menjadi alasan kenapa surat ini kemudian diberi nama surat sapi betina. Ya. Kemudian kalau kita melihat mimpi para nabi, Nabi SAW pernah bermimpi sebelum tragedi perang Uhud. Jadi besoknya perang Uhud itu malamnya Nabi bermimpi. Dalam mimpinya kata Nabi SAW, inni ra'aitul baqarata tudbah. Sungguh aku melihat ada sapi yang disembelih. Rupanya takwilnya setelah tragedi perang Uhud banyak para sahabat Rasul yang meninggal, di antaranya 70 syuhada Uhud. Maksudnya sapi yang disembelih artinya syahidnya para sahabat. Lihat, sahabat dipermisalkan sapi. Sementara sahabat ini orang mulia, orang yang kalau mati itu tidak boleh disebut radhiyallahu anhum wa radu'an kecuali sahabat. Dan di sini Nabi SAW ketika mentakwilkan sapi yang disembelih itu adalah para sahabat yang mati syahid. Dan di situ Rasul tidak melihat unta yang disembelih atau kambing yang disembelih, malah yang dilihat sapi. Ya, menunjukkan bahwa sapi ini punya kemuliaan. Ketika ditakwil rupanya yang dimaksud sapi yang disembelih adalah sahabat yang gugur di perang Uhud. Atau contoh, ketika kita bicara tentang kisah Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika dia di penjara, dia mentakwilkan dua mimpi yang sama-sama di penjara. Jadi raja itu punya dua pelayan, satu tukang masak, satu tukang nyicipi masak. Itu ceritanya kan. Dan raja ini kalau mau makan kan tidak bisa langsung dimakan, harus dicicipi dulu. Ya kan? Nah, dicicipi dulu. Akhirnya kemudian yang mencicipi ini meninggal. Berarti masakannya ada racunnya. Tertuduhlah dua orang, koki dan yang memberi minum. Siapa yang ngasih racun ini? Kemudian dua-duanya dimasukkan ke penjara. Kemudian dua-duanya kan bermimpi. Ya, bermimpi yang satu dia mengatakan dia sedang memeras asir di depan raja. Yang satu meletakkan roti di kepala kemudian dipatuk burung gitu ya. Kemudian Yusuf mentakwilkan ini yang satu bakal mati, yang satu bakal selamat, ya kan? Rupanya setelah betul-betul keduanya diadili, yang mimpinya meletakkan roti di kepala itu, oh, rupanya dia yang meletakkan racun, dia mati. Nah, yang suka buat minum tidak meninggal karena memang tidak bersalah, tetap dijadikan pelayan raja.
Lah raja ini bermimpi. Mimpinya berkali-kali. Apa mimpinya? Seperti Allah mengatakan, Yusuf ayyuhas siddiq, dia mengatakan, aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khadrin wa akhara yabisan. Jadi raja ini bermimpi ada 7 sapi yang gemuk-gemuk memakan 7 sapi yang kurus-kurus. Ya. Ini mimpinya juga sapi kan? Yang dilihat oleh raja di masa Nabi Yusuf, sapi juga permisalannya. Dia tidak melihat unta, tidak melihat kambing, yang dilihat sapi. Ya. Rupanya maksudnya adalah bahwa Mesir itu harus kokoh. Ya. Jangan sampai kemudian Mesir tumbang, karena nanti 7 tahun ini akan terjadi paceklik hebat. Maka sebelum terjadi paceklik, maka kita harus memperkuat ekonomi, gitu maksudnya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan mimpinya Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, ketika bicara tentang kebaikan Mesir dibandingkan negara-negara yang lain, ditakwilkan dengan cara melihat sapi gemuk memakan sapi kurus. Ya, jadi memang sapi ini binatang yang melekat dalam mimpi para nabi ataupun raja-raja. Makanya kemudian surat ini juga disebut surah Al-Baqarah. Ada juga kenapa penamaan surah Al-Baqarah ini disebut Al-Baqarah? Karena dalam surah Al-Baqarah ini ada kasus, ada cerita, kisah tentang Bani Israel. Jadi dahulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang kaya raya, ya. Kemudian memiliki 3 anak. Kemudian setelah ayahnya meninggal, semua warisannya dibagi kepada 3 anak ini. Anak yang pertama, dia anak soleh, diinfakkan semua hartanya. Harta waris itu diinfakkan semuanya, ya. Sehingga tidak disisakan satu pun untuk warisan anaknya. Kemudian yang kedua diinfakkan separuh dan separuhnya lagi digunakan untuk usaha. Yang ketiga bakhil, sama sekali gak diinfakkan. Pokoknya harta warisnya digunakan untuk usaha jadi kaya raya. Jadi sini ada orang kaya, ada setengah kaya, ada orang miskin. Ceritanya. Nah, yang orang kaya ini punya anak perempuan. Yang setengah kaya punya anak laki-laki, yang orang miskin punya anak laki-laki juga. Allah takdirkan yang miskin ini ayahnya meninggal sehingga dia jadi anak yatim, ya kan? Kemudian juga yang setengah kaya sama, ayahnya juga meninggal. Tetapi walaupun dia anak yatim masih punya separuh kekayaan gitu ya. Ya. Yang ketiga ini masih utuh dua-duanya dan makin kaya. Jadi yang yatim ini diomongi sama ibunya yang miskin, nak, cobalah kau lamar itu sepupumu yang kaya itu. Boleh jadi Allah merubah nasibmu. Rupanya apa yang dikatakan kepada orang miskin juga dikatakan kepada orang yang setengah kaya oleh ibunya. Nah, kau lamar aja lah orang kaya itu, sepupumu itu, biar hartamu makin banyak. Rupanya dilamarlah, yang anak yatim ini ditolak oleh mertua atau calon mertua, pamannya sendiri ditolak karena miskin. Akhirnya menerima yang separuh kaya tersebut. Itulah harta ya. Harta itu menyedot orang. Makanya orang Arab mengatakan gitu ya, bahwa orang yang punya harta itu pasti akan menjadi sorotan manusia, tetapi orang miskin pasti akan dijauhi. Kemudian setelah menikah nih, orang setengah kaya dengan orang kaya kan akhirnya kalau disatukan kaya sekali. Lah si miskin ini ibunya ngomong, sudahlah sabar, kau memang belum jodohnya. Tetapi ayahmu punya satu warisan berupa sapi betina. Sapi itu ada di kebun. Ya. Kalau kau mau, carilah sapi itu, kau jual sapi itu. Nah, jadi warisannya dapat sapi dari bapaknya. Dulu sapinya kecil, mungkin sekarang sudah besar. Kau carilah sapi itu katanya. Sementara yang setengah kaya dengan si gadis tadi, rupanya setelah menikah dengan si gadis ini, suaminya ini jahat. Dia merencanakan untuk mengambil warisan. Dengan cara apa? Membunuh mertuanya. Kemudian setelah dibunuh, dia lempar ke kabilah supaya tidak dituduh dia yang membunuh. Supaya kabilah itu yang tertuduh dia membunuh. Nanti kalau tertuduh membunuh, dia kan harus bayar diat pembunuhan. 100 ekor unta, dapat waris plus dapat diat. Jahat kan? Pandai kan itu. Jadi dibunuh dapat waris plus juga dapat diat karena dituduhkan kepada kabilah. Akhirnya betul-betul malam itu dibunuh, diletakkan di sebuah kabilah. Besoknya dia yang teriak-teriak bahwa mertuanya dibunuh. Yang kabilah tertuduh nggak merasa membunuh. Akhirnya hampir perang.
Kemudian orang-orang berakal mengatakan, ngapain kita sibuk-sibuk berperang? Bukankah di hadapan kita ada Nabi Musa? Kita tanya saja kepada Nabi Musa. Mudah-mudahan dia ada petunjuk dari Allah bagaimana caranya menyingkap pembunuhan ini. Datanglah mereka kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian bertanya, wahai Musa, ini ada mayat di depan kabilah kami tidak merasa membunuh, tapi keluarganya menuduh kami membunuh. Ya. Ingat bahwa kalau sudah datang ke Nabi Musa, maka putusannya adalah putusan Allah dan Rasulnya. Dan kalau itu sudah terjadi, apapun keputusan Nabi Musa tidak boleh dilanggar. Kalau tidak, seperti kasus sebelumnya, ketika mereka menyembah patung anak Samiri, kemudian mereka suruh tobat untuk saling membunuh, mereka tidak mau, Allah terbangkan bukit Tur di atas kepala mereka. Mau tobat atau bukit Tur nyampe di kepala kalian gitu. Akhirnya mereka tobat, saling membunuh di antara mereka. Dari situ Musa mengatakan, khudhu ma atainakum. Ya, ambillah perjanjian kalian dengan Allah. Jadi kalau sudah sampai kepada Nabi Musa, mereka tidak boleh tidak kecuali harus mengikuti Musa. Oh, tidak boleh dibatalkan. Ya. Akhirnya Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka, tunggu saya berdoa kepada Allah. Maka Musa pun berdialog dengan Allah karena dia kalimur rahman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, ya kan? Jadi orang-orang ini, dua kabilah ini merasa diejek. Apa kaitan sapi betina dengan pembunuhan? Kami tanya siapa yang membunuh, kau pula bicara sembelih sapi. Enggak nyambung. Ya. Makanya mereka mengatakan atas tahziuna. Huzwa, engkau enggak main-main dengan kami wahai Musa, kan itu. Kata Musa alaihi wasallam mengatakan, enggak mungkin saya seorang nabi bermain-main dengan kalian. Ya. Sudah sembelih saja sapinya. Nanti kutunjukkan bagaimana cara mengetahui siapa pembunuhnya. Bani Israel ini umat yang degil. Seandainya ketika Musa mengatakan cari sapi betina, mereka cari tanpa harus kemudian berpikir. Di situ belum ada penetapan sapinya seperti apa. Anda boleh sapi anaknya, boleh sapi betina, boleh sapi jantan, boleh kurus, boleh gemuk. Boleh, semuanya boleh. Sebelum ada pertanyaan. Tapi karena mereka mulai mempersulit, mulailah mereka kemudian mempersulit dari syarat-syarat Nabi Musa. Pertanyaan pertama bicara tentang umur. Wahai Musa, umurnya berapa? Perawan ke janda. Itu. Kemudian sudah dijawab, tanya lagi soal warna, ma launuha. Maka Musa mengatakan safra faqiul launuha tasurun nadirun. Harus sapinya kuning pekat, tidak ada warna lain. Dan itu pun kalau orang melihat harus suka, tidak boleh nggak suka. Makin sulit tuh. Ya. Kemudian yang ketiga bicara lagi bertanya soal apakah sapi itu pernah dibajak, dibuat bajak atau tidak. Ya. Dijawab lagi sampai akhirnya Allah mengatakan sampai mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Kenapa? Bukan tidak ada sapinya, tetapi begini ceritanya. Anak muda yang yatim tadi kan sudah diomongin sama ibunya. Bapakmu itu tidak punya waris kecuali sapi. Ada di hutan. Cari sana. Ya. Kau jual. Dicarilah sama anak yatim ini ke hutan. Nemu sapinya. Sapinya memang seperti yang disifatkan oleh Nabi Musa. Datang malaikat, dia ngomong sama anak itu, nak, sapimu dicari orang. Jangan kau kasih berapapun harganya, kecuali kalau mereka bisa menyediakan emas seberat sapimu. Jadi harga sapinya itu seberat emas. Atau sebanyak buntalan kulit sapimu. Jadi kulit sapi itu dikuliti, kemudian dimasukkan emas, maka bisa dibuntal, sebesar itulah emasnya. Baru kau kasih. Coba bayangkan, Bani Israel, ya, mereka dikenal bakhil, tapi karena mereka sudah siap melakukannya, kalau tidak mereka diazab. Terpaksalah kabilah-kabilah ini melucuti gelang, anting, kalung istri-istri mereka dikumpulkan jadi satu untuk menebus sapi itu. Ya kan? Akhirnya setelah habis semua perhiasan Bani Israel untuk menebus sapi anak yatim itu, anak yatim ini kan kaya mendadak nih jadinya kan. Itulah al-jaza min jinsil amal. Ketika ayahnya menginfakkan semua warisannya, nah sekarang balasannya ada di sini. Anak ini jadi kaya mendadak gara-gara seekor sapi. Dibelilah satu sapi itu kemudian disembelih. Ya. Setelah disembelih, maka Musa mengambil salah satu bagiannya, paha sapi itu, kemudian dipukulkan kepada orang mati itu. Tiba-tiba hidup. Dan itu salah satu mukjizat Nabi Musa, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kemudian Musa mengatakan, man qatala, siapa yang membunuh? Maka orang ini mengatakan sambil melihat rupanya menantunya, ya, suami daripada anaknya, si Anu katanya. Habis itu mati lagi.
hanya nunjukin siapa pembunuhnya. Akhirnya orang-orang tahu dia pelakunya, maka Bani Israel kisos, dibunuh. Jadilah janda wanita ini. Akhirnya kemudian dijodohkanlah anak yatim yang sudah kaya ini dengan wanita tadi. Makin kaya lagi, berkah hidupnya. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi dari kisah ini, dan itu tertera dalam surah Al-Baqarah, makanya kemudian surat ini diberi nama surah Al-Baqarah dari kisah Baqarah Bani Israel. Jadi paham ya? Ini diantara kenapa surat ini juga disebut surah Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ya kita akan membahas tentang asbab nuzulnya. Surah Al-Baqarah ini kan surah terpanjang di dalam Al-Quran, terbanyak perintah dan juga larangan. Pokoknya yang paling banyak perintah Allah dan juga larangan Allah itu ada di Al-Baqarah. Bahkan semua perintah tentang usulul ibadah itu ada di Al-Baqarah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semua ada di Al-Baqarah. Jadi dia perintah terbanyak, larangan terbanyak, kemudian juga nasihat terbanyak, kisah-kisah terbanyak, pokoknya semua terbanyak dalam surah Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah ini sebenarnya hakikatnya adalah rincian daripada surah Al-Fatihah. Kenapa kemudian setelah Al-Fatihah langsung Al-Baqarah, tidak meletakkan surah lain gitu ya? Karena Al-Baqarah itu rincian daripada surah Al-Fatihah. Kemarin kita sudah singgung, kenapa Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab? Karena terrangkum 3 perkara dalam Quran kan? Isinya tauhid atau akidah, isinya hukum-hukum, dan isinya akhlak dan adab. Dan rincian dalam surah Al-Fatihah itu baik bicara tentang tauhid, semua ada dalam surah Al-Baqarah dengan rinci. Baik cerita tentang hukum-hukum, ada semua di Al-Baqarah. Kenapa? Karena Al-Baqarah ini adalah madani. Ingat ya, dia bukan surat Makkiyah. Dia adalah madani, turun di kota Madinah. Dan rata-rata panggilan dalam surah Al-Baqarah itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kebanyakan ada ya ayyuhan nas, tapi kebanyakan dalam surah Al-Baqarah itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini yang membedakan panggilan Makkiyah dengan panggilan Madaniyah ya. Kalau panggilan Makkiyah biasanya ya ayyuhan nas, wahai manusia ya. Tapi kalau panggilan yang sifatnya Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu. Karena biasanya setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu bicara tentang ibadah, bicara tentang sholat, bicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ya kan, wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau tegak sholat, sholat fikih. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Puasa soal ibadah. Karena periode Mekah itu tidak ada ngurus-ngurus ibadah, semua bicara akidah dan tauhid. Baru periode Mekah, periode Madinah, baru cerita tentang hukum-hukum. Ada sholat, zakat, puasa, haji, semua di Madinah. Makanya surat Al-Baqarah itu adalah madani. Ya, sebagian besar dia madani, dia turun di kota Madinah, atau istilah madani dalam ilmu usul tafsir itu maksudnya turun setelah hijrah. Kalau Makkiyah itu turun sebelum hijrah, itu maksudnya. Makanya panggilannya banyak ya ayyuhalladzina amanu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena surah Al-Baqarah ini adalah surah terpanjang dalam Al-Qur'an, sehingga asbab nuzulnya itu terlampau banyak. Sebab-sebab turunnya itu terlampau banyak gitu. Dia disesuaikan dengan ayat-ayat yang akan kita lalui. Jadi ada ayat-ayat yang ada asbab nuzulnya, ada yang tidak. Saya contohkan beberapa asbab nuzul dalam surah Al-Baqarah. Contohnya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Mathaluhum kamathalil ladzina istauqada nara, gitu ya. Au qasayyibin minas sama. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Allah memberikan permisalan kepada orang-orang munafik itu dengan 2 permisalan. Pertama dengan air, dengan hujan, yang kedua dengan api. Ya. Lah, kemudian ketika orang-orang musyrik kemudian mengejek Rasul, ngapain kok Allah membuat permisalan dengan nariyah dengan api dan ma'iyah dengan air? Kayak enggak ada lagi permisalan gitu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di dalam Al-Qur'an, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqah. Allah tidak malu membuat permisalan, bahkan lebih rendah dibandingkan ba'udah, ya, nyamuk sekalipun Allah tidak malu. Apa masalahnya? Jadi turun ayat ini. Atau contoh yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir
wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Sabi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka mereka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid menceritakan tentang kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Salman Al-Farisi ini dia bercerita, karena kan Salman Al-Farisi ini kalau kita melihat sejarahnya, dia kan loncat dari satu agama ke agama. Awalnya dia Majusi, kemudian Nasrani, kemudian jadi budak Yahudi, kemudian masuk Islam. Jadi memang betul-betul dia masuk semua agama. Ya, dari Majusi, Nasrani, jadi budaknya Yahudi sampai kemudian masuk Islam. Ya. Jadi Salman Al-Farisi ini mengatakan, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin kuntu ma'hum. Jadi aku bertanya kepada Rasul tentang semua ahli keyakinan agama yang aku pernah bersama mereka. Kemudian Salman mengatakan, ya Rasul, sebagian mereka itu ada yang sholat, ada yang puasa, ada yang beriman dengan kamu juga. Mereka juga kalau ketemu engkau ingin mengikuti engkau juga. Apakah kemudian mereka dikatakan kafir, masuk neraka? Kan itu ya. Maka turunlah ayat ini. Rasul diam, turun ayat ini. Tidak semua orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, kalau mereka beriman dengan hari akhir dan beramal soleh, beriman kepada Allah hari akhir dan beramal soleh, maka mereka dapat pahala. Ya. Jadi ada orang-orang Yahudi yang beriman, ada orang Nasrani yang beriman, ada orang Sabi'in yang beriman. Maksudnya disesuaikan dengan zamannya. Ya. Turun ayat ini. Kemudian juga ketika Nabi SAW ke kota Madinah, kemudian terjadi pengalihan kiblat kan? Terjadi pengalihan kiblat. Awalnya Rasul itu sholat kemana? Baitul Maqdis. Ya kan? Tetapi Nabi SAW tidak suka. Kenapa? Kok sama kiblat kita dengan Yahudi? Akhirnya Rasul menghendaki kiblatnya dipindah ke Mekah. Ya kan? Jadi orang-orang Yahudi marah. Ya. Apalah agama si Muhammad itu? Ya. Sudah bagus-bagus kalian kiblatnya ke Baitul Maqdis, kok sekarang ngiblat pula ke Baitullah Al-Haram. Ya, seolah-olah tanapun ketika datang dia memerintahkan sahabatnya untuk menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang kok memerintahkan sahabatnya untuk mengarah ke Baitullah Al-Haram. Jadi gimana ini perintah kok bisa bahasa kitanya pelin-pelan gitu ya. Maka turunlah ayat surah Al-Baqarah 106. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kami tidak menghapus dari ayat ataupun meniadakannya, tetapi kami mendatangkan yang lebih baik daripada itu. Ya. Kemudian juga contoh yang lain ketika pembesar-pembesar Yahudi, ada sekelompok orang pembesar-pembesar Yahudi, ya, mereka berkata kepada orang Islam setelah perang Uhud. Perang Uhud kan kalah tuh kaum muslimin. Perang Uhud itu kalah kaum muslimin. Sehingga mereka mengejek dengan mengatakan apa? Kalau nabi kalian benar, seorang nabi, kenapa kalian kalah? Gitu. Kalau memang nabi kalian benar, dia seorang nabi, seorang rasul, kok kalian kalah di perang Uhud? Gitu maksudnya, ngejek gitu ya. Maka terdiamlah kaum muslimin, akhirnya turunlah ayat surat Al-Baqarah 109. Wadda katsiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasada min indi anfusihim. Dan kebanyakan ahli kitab menginginkan orang-orang yang beriman seandainya kalian kufur setelah keimanan kalian, dengan cara membuat syubhat seperti itu. Ya. Atau contoh yang lain umpamanya, ya. Contoh yang lain ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah ini punya saudari perempuan. Saudari perempuannya ini dinikahi oleh seorang laki-laki. Ya, Abdullah ibn Rawahah ini bukan saudari, punya budak perempuan. Punya budak perempuan, budak hitam. Jadi Abdullah ibn Rawahah itu mungkin dia marah sama budak perempuan hitam ini. Entah kenapa ditempeleng budak itu, padahal budak ini adalah suka puasa, suka sholat, baik wudunya, dan sudah bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya sudah masuk Islam. Budak ini kok diperlakukan kasar gitu ya. Ya sama Abdullah ibn Rawahah ini. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Abdullah, hiya mu'minah. Wahai Abdullah, jangan kau perlakukan budakmu seperti itu. Dia sudah menjadi budak yang beriman. Jangan, ya. Maka karena kemudian dia merasa menyesal, maka dia mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan la u'tiqannaha wa la atazawwajaha fa fa'ala. Sebutkan bahwa dalam perkataannya Abdullah ibn Rawahah, demi Allah kalau begitu, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, wahai Nabi Allah, saya akan memerdekakan budak itu
dan saya akan menikahinya. Sebagai tebusannya gitu ya. Walaupun dia jelek, walaupun dia hitam, ya, tetap saya akan memerdekakannya dan akan menikahinya. Sebab kisah ini turun ayat. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairun mim musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman, dan budak yang mukmin jauh lebih baik dibandingkan wanita musyrik walaupun cantik jelita. Nah, contohnya gitu ya. Ini juga contoh ayat-ayat yang asbab nuzul. Kemudian juga tadi berapa turun ayat surah Al-Baqarah ayat berapa itu lupa ya. Kemudian juga disebutkan ada seorang sahabat namanya Ma'qil ibn Yasar. Ma'qil ibn Yasar ini punya saudara perempuan, kemudian dinikahi. Setelah dinikahi, tiba-tiba cerai, diceraikan. Akhirnya yang laki-laki ini ingin rujuk, tetapi Ma'qil bin Yasir ini karena abangnya enggak setuju. Dia sampai mengatakan, enak saja, aku muliakan engkau, aku nikahkan adikku dengan engkau. Sekarang engkau ceraikan dia, tiba-tiba kau hendak kembali. Demi Allah, jangan pernah kembali selamanya kepada adikku. Nah, jadi Ma'qil bin Yasar marah sama laki-laki tersebut. Akhirnya kemudian sampailah hari ini kepada Nabi SAW. Rasul mengatakan, kenapa kau halangi? Biarkan. Wanitanya juga mau kembali kok. Dari sini maka turun ayat. Idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ay yanqihna azwajahun in taradau bainahum bil ma'ruf. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. Turun ayat ini, ya. Dan intinya banyak sekali asbab nuzul dalam surah Al-Baqarah. Nanti kita akan lewat ketika kita mulai mengkaji ayat per ayat dalam surah Al-Baqarah ini, ya. Adapun dalam Al-Baqarah ini secara umum banyak kisah-kisah yang terkait yang nanti kita akan lewati gitu ya. Yang pertama, kisah tentang penciptaan Adam, kemudian sujudnya malaikat kepada Nabi Adam dan kufurnya iblis, ya. Kemudian kisah yang kedua, kisah tentang Bani Israel. Itu lengkap sekali. Mulai dari Mesir gitu ya, kemudian diselamatkan oleh Fir'aun sampai ke Palestina, ya. Itu sampai bertahun-tahun mereka dari generasi ke generasi Bani Israel, nanti akan dijelaskan kisah-kisahnya di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian juga kisah yang lain adalah kisah seorang laki-laki yang lewat kepada sebuah tempat yang hancur lebur. Ada yang mengatakan bahwa tempat itu adalah Palestina, diserbu oleh Bukhtun Nasr sampai ke akar-akarnya gitu ya. Kemudian lewatlah seorang nabi di situ, ya. Kemudian juga kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail ketika membangun Ka'bah juga terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian juga kisah perdebatan Ibrahim dengan Namrud juga terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian juga kisah Baqarah Bani Israel yang tadi saya sebutkan. Kemudian kisah pengalian kiblat juga ada dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kisah Tolut dan juga Jalut itu juga ada dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kisah Ashabus Sabti juga ada dalam surah Al-Baqarah, termasuk juga kisah Adam, Hawa, dan bagaimana syaitan sampai kemudian menggelincirkan Adam dan Hawa dari sorga sehingga harus menetap di bumi, dan banyak lagi kisah-kisah yang menarik dalam surah Al-Baqarah. Taib. Malam ini mungkin kita tidak akan membahas banyak surat atau banyak ayat dalam surah Al-Baqarah. Saya akan bahas satu saja. Alif Lam Mim, karena ini panjang. Alif Lam Mim, tafsir Alif Lam Mim saja. Taib. Bicara tentang Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, menjadi khilaf para ulama tentang tafsirnya. Yang pertama, bahwa Alif Lam Mim itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang diletakkan di permulaan surat dan tidak ada yang tahu maksud kecuali Allah. Karena di antara ayat itu kan ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang sifatnya muhkamat. Ya. Sebelum saya masuk, saya kasih 4 gambaran nih tentang tafsir Quran. Jadi kalau kita bicara tentang tafsir Al-Quran, ada ayat-ayat yang tidak ada yang tahu maksudnya kecuali Allah. Satu. Nanti saya contohkan satu-satu. Yang kedua, ada ayat-ayat yang tidak tahu kecuali Allah dan Rasulnya maksudnya. Kemudian yang ketiga, ada ayat-ayat itu yang tahu adalah tafsirnya para ulama. Kemudian yang keempat, ayat itu diketahui oleh orang-orang yang berbahasa Arab fushah. Walaupun dia tidak hafal Quran, karena dia pusat berbahasa Arab,
terkadang dia paham itu Quran. Nanti saya contohkan satu-satu. Yang pertama, ada ayat-ayat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ayat-ayat yang berkenaan tentang nama dan sifat. Ya. Contoh sebenarnya Allah mengatakan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan Rabbmu akan datang sementara malaikat bersaf-saf pada hari kiamat. Bagaimana datangnya Allah? Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Allah sendiri yang tahu. Ya kan? Seperti istiwa Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Turunnya Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, diketahui Rasulullah, yang lain tidak. Seperti ketika Nabi SAW dihabarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kegaiban, sesuatu yang akan datang di akhir zaman. Ya, jadi sesuatu yang akan datang di akhir zaman dari fitnah-fitnah akhir zaman. Sampai Rasul memerinci tempatnya, gitu ya. Kemudian juga sifat-sifatnya, seperti ketika Rasul mengatakan tentang masalah kuda, umpamanya kan. Nanti kuda yang akan mencari informasi Dajjal itu kan 10 kuda. Sampai Rasul mengatakan, aku tahu kudanya, aku tahu sifat kudanya, aku tahu penunggangnya, dan mereka lah sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Nah, gitu kan. Tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, para ulama. Tentu para ulama memahami setelah mereka menguasai alat-alat tafsir. Seperti mereka menguasai usul fikih, usul tafsir, usul hadis, nahwu, sorok, ma'ani, balaghah, macam-macam mantik. Pokoknya dikuasai alat-alat itu, mereka paham tafsirnya. Ya. Kemudian yang terakhir, orang Arab yang fasih. Ya, terkadang ada ayat-ayat yang oleh orang Arab langsung dipahami. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya tentang masalah as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah mengatakan dalam as-sariq was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah wallahu azizun hakim. Jadi ada seorang ulama, dia berdakwah ke Baduy. Ceritanya ke Arab Baduy, enggak pernah sekolah Arab ini, tapi bahasa mereka fasih. Tiba-tiba seorang ulama ini berceramah kepada orang Baduy, kemudian membawa ayat ini. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah. Harusnya wallahu azizun hakim, dia baca wallahu ghafurur rahim. Jadi ujungnya salah, ya. Tiba-tiba Arab gunung ini dia langsung menegur, ayat itu tidak pernah ada dalam Al-Quran. Padahal dia tidak pernah hafal Quran, ya. Tapi dia berani kemudian menegur ulama itu, kamu salah baca ayat itu katanya. Itu nggak ada di Quran katanya. Padahal dia tidak tahu Quran tuh. Kenapa dia bisa menyalahkan? Karena secara bahasa Arab salah, ya. Kalau seandainya dia baca pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya, ya. Potonglah kedua tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau Allah Maha Pengampun, kenapa pula dipotong? Logikanya begitu. Ya, berarti ini salah ujungnya. Bukan Allah Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun tidak perlu dipotong. Itu salah. Yang betul itu Azizul Hakim katanya. Karena ini makomnya makom izzah, kemuliaan, harus dipotong. Gitu ya. Hakim Maha Adil. Namanya pencuri dipotong gitu. Jadi ada orang Arab yang tidak paham bahasa Arab, yang nggak hafal Quran, tapi dia fusah berbahasa Arab, bisa menyalahkan karena tatanan Quran itu tidak mungkin menyelisih kefasihan bahasa Arab. Gitu ya. Jadi ada tafsir-tafsir itu yang dipahami oleh orang-orang Arab gitu. Kita kembali kepada Alif Lam Mim. Baik. Jadi ada yang mentafsirkan Alif Lam Mim itu artinya Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Jadi nggak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya sebagian ahli tafsir apabila mentafsirkan kalimat Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad Qaf gitu, Toha dan begitu seterusnya, Yasin, biasanya mereka mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah lebih tahu dengan maksudnya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, tidak. Alif Lam Mim ini potongan-potongan huruf hijaiyah. Kenapa diletakkan di awal surat? Dan biasanya kalau antum cek antum dalam Quran, ya, setiap surat yang dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah pasti setelahnya bicara Quran. Pasti bicara Quran setelahnya. Contoh di sini, Alif Lam Mim dzalikal kitab. Kitab itu Quran. Qaf wal Quran Majid. Ya kan? Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa ma yasturun yang ditulis maksudnya Quran, ya. Alif Lam Mim tanzilul kitab. Kitab lagi. Pokoknya kalau ada huruf-huruf
ya, di dalam Al-Quran itu dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah, pasti setelahnya bicara Quran. Ada apa ini? Begini maksudnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu terangkai dengan bahasa Arab. Terangkai dengan alif, lam, mim, nun, waw, ha, dan begitu seterusnya. Quran ini terangkai dari huruf hijaiyah. Ya. Sekarang kalau kalian ragu dengan Al-Quran, buatlah rangkaian seperti Al-Quran, gunakan huruf hijaiyah. Gunakan alif, gunakan lam, gunakan mim, gunakan ra, terserah. Kau buat seperti Quran, ya kan? Bisa nggak kau rangkai seperti Al-Quran menggunakan huruf-huruf hijaiyah gitu maksudnya. Jadi alif lam mim ini tantangan kepada orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Buatlah Al-Quran kau rangkai dari alif, dari lam, dari mim, dari nun seperti Quran. Kalau kalian sanggup, pasti kalian tidak akan sanggup. Walaupun kalian kumpulkan jin manusia orang cerdasnya, satu surat saja kalian tidak sanggup. Ya, karena dulu juga ada yang berusaha membuat semacam Al-Quran tapi ditertawakan. Contoh umpamanya percakapan Amr bin As. Amr bin As ini sebelum masuk Islam masih kafir. Dia kawan dekatnya Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi Amr bin As itu kawan dekat Musailamah Al-Kadzdzab, si nabi palsu. Jadi Amr bin As suatu ketika datang ke Yamamah, bertandang ke rumah Musailamah Al-Kadzdzab. Karena Amr bin As ini tetangga Nabi, maka Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan, "Ya Amr, kira-kira apa yang terakhir kau dengar dari mulut si Muhammad itu ketika menyampaikan wahyu?" katanya. Maka karena Amr ini kan orang Arab biasa ngapal syair, dia anggap Quran itu syair, kemudian dia membaca. Iya, aku ingat. Yang terakhir dia baca itu Suratul Fil. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alhum ka'asfin. Karena pendek Amr bin As walaupun masih kafir hafal dia. Suratul Fil katanya. Kata Musailamah, iya, semalam juga turun kepadaku. Tapi bukan Suratul Fil, Suratul Difda katanya. Surah kodok katanya. Ya. Kata bin As, gimana bunyinya wahai Musailamah katanya. Maka kemudian Musailamah membacakan, Allah berfirman lewat Jibril kepadaku, ya Difda binta Difda'aini niki mata niki fa inna asfaluki fil ma wa alaki fitin katanya. Kodok, anak putri daripada Ratu Kodok, silahkan mengodok. Paling tinggi tempatmu di tanah, paling rendah kau hidup di air katanya. Itulah surah Kodok katanya. Kata Amr bin As, ini masih kafir nih. Wallahi innaka kadzib. Demi Allah kau pendusta wahai Musailamah. Coba. Padahal sama-sama kafir tuh, belum masuk Islam Amr bin As. Tapi mengetahui ucapan itu wallahi anta kadzib. Kau ini pendusta wahai Musailamah. Dia dustakan kan? Sesama kafir. Karena memang tidak bisa menandingi membuat satu rangkaian ayat Al-Quran seperti yang Allah wahyukan kepada Rasul. Karena itu bukan buatan Muhammad. Quran ini wahyu dari Allah. Ini penafsiran yang kedua bahwa alif lam mim ini dalam rangka tahaddi, ya, dalam rangka untuk mengecam orang-orang yang ragu-ragu dengan Quran. Oh, kau buat Quran seperti ini juga. Kau buatlah ini, saya kasih alif, mim, ta, ha, terserah huruf hijaiyah. Kau rangkai. Gitu ya. Itu penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, bahwa alif, lam, mim itu sebenarnya adalah huruf terbanyak dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau nun, wal qalami wa ma yasturun berarti huruf nun itu yang terbanyak dalam suratul Qalam. Ya. Alif, lam, ra dalam surah Al-Imran. Berarti yang terbanyak dalam surah Al-Imran itu huruf alif, huruf lam, huruf ra. Gitu maksudnya. Ketika dalam Al-Baqarah alif lam mim dimulai, berarti dalam surah Al-Baqarah itu yang paling banyak huruf alif, huruf lam, huruf mim. Itu maksudnya. Dia adalah huruf terbanyak di dalam surah itu, kemudian diringkas menjadi alif, lam, mim. Itu penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang keempat, maksudnya alif lam mim itu artinya nama Allah dan nama Rasulullah. Alif lam itu artinya Allah, mim itu Muhammad. Itu maksudnya. Alif lam ra. Alif lam itu Allah, ra itu Rasul. Itu maksudnya. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Ya, jadi alif lam mim itu nama Allah dan nama Rasul. Allah, mim, Muhammad, gitu ya. Contohnya seperti itu. Ataupun dia hanya nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pokoknya terjadi silang pendapat di antara para ulama. Intinya bahwa yang kita kaji malam ini surah Al-Baqarah alif lam mim ini, ya pendapat yang paling masyhur wallahu alam, bahwa kenapa diletakkan potongan-potongan huruf hijaiyah di permulaan surat, maka itu sebagai tantangan kepada orang-orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran. Silahkan kau buat Al-Quran, kau pakailah huruf hijaiyah ini kalau kau mampu dan masih ragu-ragu dengan Al-Quran. Seolah-olah Allah ingin menantang seperti itu. Wallahu alam, ini dulu ya, satu ayat dulu lah.
Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan.